kadang-kadang saya tuh sering mikir gitu kan, Mm-mm. apa terima kasih ke Malaysia ya gitu. Karena Malaysia ini kalau dia nggak ngeklaim, kita tuh jadi nggak sibuk. Iya. Ketika diklaim baru kita sibuk semua kan, kok sibuk semua. Mm. Ayo, semua menjadi bangun dan bersiap-siap bahwa jangan sampai diklaim, malah mulai diperhatikan, mulai diurusin kayak gitu kan, mulai peduli kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di podcast Secret Story. Hari ini kita akan membahas terkait kebudayaan Indonesia nih teman-teman, yang kita tahu memiliki keberagaman dan beberapa kali seringkali diklaim oleh negara tetangga Malaysia gitu ya. Dan saat ini saya sudah bersama narasumber kami, ada Om Alfarabi melalui via Zoom. Terima kasih Om sudah mau bergabung dengan kami hari ini. Alhamdulillah baik. Oke, nah jadi oh ya, oke Om. Jadi Om, seperti yang kita ketahui ya Om, budaya di negara kita Indonesia ini kan sangat banyak dan beragam ya, mulai dari bahasa, tarian, kerajinan tangan dan lainnya. Nah, tapi beberapa kali sering diklaim oleh Malaysia juga nih Om. Dan hari ini saya dan teman-teman podcast juga mau tahu ya Om, situasi saat ini tuh seperti apa dan sebenarnya kenapa bisa terjadi hal tersebut. Nah, kemarin UNESCO itu baru-baru ini mengesahkan warisan budaya tak benda milik Indonesia seperti kebaya dan reog Ponorogo Om. Nah, hal ini semakin mengukuhkan bahwa budaya Indonesia ini diakui oleh kancah internasional. Bagaimana tanggapan Om Abi terkait hal ini Om? Silakan Om. Kalau menurut saya sih ya bagus saja ya kalau memang diakui oleh UNESCO. Tapi sebenarnya secara umum itu seharusnya diakui atau tidak, sebenarnya budaya itu kan bagian dari identitas masyarakat Indonesia ya. Betul. Jadi sebenarnya secara internal itu kita lebih harus memaksimalkan untuk mendorong bagaimana budaya ini terus terlaksana di masyarakat Indonesia. Ya, kalaupun diakui ya tentu saja ada keuntungannya ya, baik itu nanti mungkin ada bantuan dari UNESCO dalam rangka dalam rangka melestarikan budaya Indonesia. Tapi yang paling penting dari situ adalah bagaimana pemerintah Indonesia itu harus lebih gesit sebenarnya bagaimana budaya itu tetap hidup di dalam masyarakat. Itu yang paling penting karena budaya itu tidak akan pernah lestari jika yang melaksanakannya tidak diperhatikan atau yang melaksanakannya sudah tidak ada lagi. Jadi saya pikir pengakuannya yang bagus, tapi yang lebih bagus lagi sebenarnya bagaimana pemerintah Indonesia sendiri yang sebenarnya yang harusnya mengakui keberadaan budaya kita dalam bentuk mereka itu mensupport dan juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk melaksanakan budaya-budaya yang ada dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seperti itu. Oke. Nah, tapi ada satu hal yang menarik juga Om. Jadi setiap kali UNESCO menetapkan warisan budaya milik Indonesia, maka Malaysia tuh seakan-akan juga mencoba untuk mengklaim apa yang telah dilakukan Indonesia. Sebenarnya kenapa hal seperti ini sering terjadi Om? Pendekatannya sama ya, pendekatannya itu ada dan lestari gitu. Jadi Malaysia juga itu melihat bahwa di negara mereka itu budaya itu ada. Budaya itu ada, masyarakatnya ada, yang melaksanakannya ada dan dilestarikan. Nah, pendekatan ini membuat mereka juga merasa bahwa yang ada di Indonesia itu juga ada di tempat kita nih. Yang dibudayakan di Indonesia juga ada di tempat kita nih. Jadi ini yang menjadi saya sih yakin bahwa ada rasa keberhakan dari mereka karena merasa tuh dia ada juga dan dilestarikan juga di negara mereka. Itu yang membuat mereka pun akhirnya ingin secepatnya juga itu pengen diakui oleh UNESCO. Oke. Nah, lalu juga waktu beberapa tahun yang lalu Om itu kan banyak ya Om ya istilah negara serumpun gitu. Saya juga sempat ingat ada
waktu itu Malaysia mau mengklaim budaya Indonesia selalu menggunakan istilah serumpun dan akhirnya mungkin nggak berhasil gitu ya. Nah, saat ini menurut amatan kami juga narasi yang dibangun untuk mengklaim yang kita punya budaya yang sama adalah dengan mengatakan Nusantara gitu Om di konten medsos akunnya milik Malaysia gitu mengklaim budaya Nusantara yang dalam hal ini milik Indonesia. Itu pandangan Om Abi seperti apa? Oh ya, saya juga sempat dengar ya, jadi Malaysia juga Hmm, menggunakan kata Nusantara. iya. Eh, Memang kita tuh kadang melihat istilah itu kan sering lupa bahwa jangan-jangan istilah yang sama tuh juga muncul di Malaysia karena memang Mm-mm. secara histori kan kedekatannya cukup 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 kental. Bahkan kalau kita kata Nusantara ini kan sebenarnya lebih erat dengan Indonesia itu karena penggunaan katanya itu kan banyak digunakan di era Majapahit. Jadi di era Majapahit itu kan ada apa namanya istilah negara agung. Negara agung itu kan istilah ibu kotanya Majapahit gitu kan. Ya, Ada sekitarnya. Terus yang masih di Pulau Jawa tapi agak jauh dari ibu kota tuh kan istilahnya apa? Mancanegara gitu kan. oke. Lalu yang di luar Jawa yang sudah melewati laut, ya, ada pulau-pulau lain yang tetap dalam kekuasaan Majapahit namanya Nusantara. Hmm, Nah, bahkan konsep Nusantara ini memang eh, bukan konsep bagian Indonesia saat ini, yang saat ini saja sebenarnya kan. Kalau oke. kita ngomongin tentang Nusantaranya versi Majapahit kan itu ya Malaysia juga masuk kita gitu kan, Thailand Thailand Hmm, Selatan juga masuk bagian dari Nusantara, ya. Brunei juga masuk Nusantara kayak gitu. Hmm, Eee Bahkan Filipina Selatan juga masuk bagian dari Nusantara yang disebut dalam Majapahit. Jadi kalau ya. kita ngomong Nusantara itu memang artinya Nusantara kan Nusa itu kan pulau ya kalau nggak salah. Hmm, Ya, jadi kalau kita ngomong Nusantara tuh ya apa namanya kepulauan-kepulauan antar pulau ya, Nusantara kepulauan-kepulauan yang berada dalam satu lingkup kekuasaan yang sama kayak gitu. Nah jadi kalau kita ngomong Nusantara sekarang kan sebenarnya jauh lebih sempit kalau Indonesia ngomong Nusantara karena cuma bagian dari Indonesia saja. Tapi ya. kalau Nusantara di era Majapahit itu ya Nusantaranya udah yang sekarang namanya Malaysia, yang sekarang namanya Singapura, yang sekarang namanya Brunei itu ya Filipina Selatan itu ya bagian dari Nusantara. Hmm, Nah, saya sebenarnya saya melihat ketika Malaysia menggunakan kata Nusantara itu sebenarnya juga bagian dari bahwa kita punya histori yang sama sebenarnya, gitu ya. Eee, tidak hanya bicara Majapahit, mungkin dalam kerajaan-kerajaan Tumasik, kerajaan-kerajaan apa, Melayu yang di Riau dan Kepulauan juga sebenarnya hmm, wilayahnya juga masuk Singapura dan Malaysia. Jadi ya. kedekatan-kedekatan histori ini ketika mereka menggunakan kata Nusantara mungkin mereka ingin mengajak kita mundur ke belakang bahwa kita ini sebenarnya satu kesatuan dulunya, satu Oke. kesatuan dulunya. Jadi ketika mereka menggunakan kata itu kalau saya sih lebih positif saja ya, bahwa ketika mereka melihat ada kesamaan dengan Indonesia, ya kenapa tidak, gitu kan. Kenapa tidak Hmm, dijadikan kesamaan ini menjadi sebuah kekuatan bersama, kayak gitu. Nah, kalau dia hmm, menjadi kekuatan bersama, harusnya kekuatan bersama ini dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. oke. Saya melihatnya, lebih ke arah sana ya, lebih kepada bahwa, pendekatan kerjasama dan konsensus itu jauh lebih baik daripada pendekatan konflik. Terima kasih. Hmm, Berarti oh, mungkin kata Nusantara di zaman kerajaan kita dulu itu lebih ke tidak ada batasnya gitu ya Om ya. Maksudnya yang berarti negara-negara tetangga tuh juga bisa dijadikan apa? apa? Iya. Nusantara gitu. Bagian dari Nusantara jadi Nusantara yang Hmm, kata Nusantara untuk kalau ingin menunjukkan wilayah pada saat ini ya dia jauh lebih kecil gitu. mm-mm, Hanya ya dari Sumatera sampai Papua. Tapi mm-mm, kalau kita bicara Nusantara di era kejayaan kerajaan yang ada di Indonesia saat ini, yang saat dulu itu tadi ruang lingkupnya itu sudah masuk ya Singapura sekarang dia masuk, Brunei, Malaysia, Thailand, sebagian Vietnam kalau nggak salah ada Sriwijaya juga ya di sana kan dengan Sriwijaya.
Iya. Ya, jadi wilayah itu sangat sangat luas dibandingkan yang saat ini. Oke, tapi mungkin Jadi mungkin kalau misalkan dari masyarakat Indonesia gitu ya Om ya, mungkin banyak juga yang berkomentar mungkin karena Nusantara itu sudah melekat menjadi lebih ke slogannya promosi Indonesia gitu loh Om, dan sekarang tuh tiba-tiba mungkin karena Malaysia memakai itu juga jadi kesannya kayak ini mau diklaim lagi nih gitu. ya eh, karena kadang beberapa istilah itu juga familiar di Malaysia. Karena ya. dia familiar juga, jadi seakan-akan mereka juga ngerasa, lah ini kan juga kami gunakan istilah ini. Nah, sementara kita ngerasa kayaknya itu istilah punya kita deh, gitu, eksklusif punya kita deh. Nah itu yang sebenarnya harus kita sama-sama bagaimana tadi saya melihat bagaimana kesamaan ini bisa memberikan kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak sebenarnya seperti itu. Iya. Mungkin kan dari bahasa kan kita juga hampir sama ya Om ya, memakai bahasa Melayu juga, tapi mungkin dari logatnya atau ada mungkin beberapa frasa atau kata yang ada yang berbeda gitu ya Om. Ya, bahasa sebenarnya saya yakin deh kalau orang Malaysia ngomong mau dia logat kayak gimana aja ngomong sama orang bahasa Indonesia itu nyambung maksudnya. Ya. Kita nggak Masih ngerti. perlu belajar untuk memahami apa sih bahasa Melayu Malaysia itu. Kayaknya enggak Iya. deh. Dia mau ngomong apa aja kita ngomong kayaknya bisa nyambung gitu. Ini berbeda dengan misalnya kita harus dengan orang Thailand gitu kan. Itu kita harus belajar kayaknya. Kita harus belajar. Tapi kalau dengan orang bahasa Melayunya Malaysia kayaknya dia mau ngomong apa aja kita ngomong kayaknya bisa nyambung gitu. Kita Masih pakai bahasa ngerti. Indonesia, dia pakai Melayu gitu kan. Karena kan bahasa Indonesia kita juga bahasa Melayunya yang diambil dari akarnya Melayu Riau ya, lalu dijadikan Oke. bahasa Indonesia. Jadi sementara bahasa Melayu Riau juga kan bahasa Melayu sebenarnya yang digunakan Iya. kalangan masyarakatnya. Oke. Sementara Riau dan Malaysia itu kan dulu juga banyak kerajaan-kerajaan yang wilayahnya saling ini aja apa namanya, saling satu wilayah saja sebenarnya. Berdekatan ya Om ya. Berdekatan. Ada kerajaan di Riau itu ada kerajaan Riau Lingga yang di kepulauannya kan dari Riau Lingga sebenarnya. Tumasik itu di Singapura gitu. Oh. Iya, iya. Johor Pahang di Malaysia, tapi wilayahnya kadang-kadang bisa sampai ke wilayah kita yang kita sekarang anggap Indonesia kayak. Oke. Nah, tapi kalau menurut pandangan Om, apa yang menjadi penyebab Malaysia mungkin seringkali mengklaim budaya Indonesia? Maksudnya, oke, terlepas dari karena mungkin wilayah kita yang berdekatan atau kesamaan bahasa kita, tapi kan ada beberapa Om seperti pada saat itu batik, reog itu sempat diklaim menjadi warisan milik mereka, dan juga waktu itu sempat juga heboh lagu Halo Halo Bandung, kalau Om ingat sempat diganti aja kan Om liriknya tapi nadanya masih sama. Nah itu kira-kira penyebabnya itu apa Om? Ya, sebenarnya awal mula konsep klaim Malaysia terhadap unsur-unsur yang ada di Indonesia itu ini kan bisa dilihat dari dua hal ya. Satu secara ekonomi, yang kedua secara politik. Nah, secara ekonomi kita bahas dulu. Nah, secara ekonomi ini sebenarnya ketika Malaysia itu menjadikan industri pariwisatanya itu ingin dikenal oleh seluruh dunia. Jadi industri pariwisata Malaysia itu kalau kita masih ingat dulu Malaysia Truly Asia. Truly Asia, ya benar. Itu menunya itu kan budaya. Menunya itu budaya. Nah, menunya budaya itu akhirnya banyak sekali ikon-ikon yang dimiliki di Indonesia, yang ada juga di Malaysia itu diangkat oleh Malaysia sebenarnya. Menjadi kalau Anda ingin melihat budaya-budaya ini, Anda bisa datang ke Malaysia. Nah, kita kebakaran jenggot dong, gitu kan. Iya. Nah, semua yang dimunculkan ikon-ikon di Malaysia itu justru secara akar identitas budayanya justru adanya di Indonesia kayak gitu kan. Nah, itu yang menjadi awalnya. Tapi kita lihat bahwa sebenarnya industri pariwisata yang digalakkan oleh Malaysia ini sebenarnya juga menjadi salah satu bagaimana Malaysia itu lebih cepat untuk menjadikan budaya-budaya yang ada di negara mereka itu dinaikkan menjadi
industri yang mendatangkan keuntungan bagi negaranya. Sebagai promosi lah ya Om gitu. Ya, sebagai promosi. Nah, itu yang secara ekonomi. Jadi bagaimana budaya-budaya itu diangkut menjadi sebuah industri dalam pariwisata untuk menggunakan Malaysia. Tapi secara politik juga, kenapa itu dilakukan? Kita juga harus melihat bahwa anatomi Malaysia ini kan dia masyarakat majemuk ya. Masyarakat majemuknya itu mereka itu ada segmentasi yang sangat jelas gitu, segmentasi jelas ada Melayu, ada India, ada Cina, kan? Segmentasinya jelas, integrasinya juga tanda kutip sedikit dipaksakan gitu ya. Terus juga sering berkonflik dan hal itu ada dominasi dari ras tertentu untuk menguasai secara kebijakan di sebuah negaranya. Nah, saya melihat bagaimana Malaysia menaikkan menu budaya dalam industri pariwisatanya ini justru untuk memperkuat Melayu yang ada di Malaysia. Jadi itu sebenarnya sebuah bentuk, saya lihat sih sebuah bentuk kebijakan bagaimana hal-hal yang sifatnya budaya-budaya Melayu itu dinaikkan sebagai ciri khas dari negara Malaysia. Nah, dan ini menjadi menarik. Kenapa menarik? Melayu di Malaysia itu kan pendekatannya lebih pada bangsa. Jadi sementara di Indonesia itu pendekatannya Melayu itu lebih pada suku. Jadi kalau di Malaysia itu ya mau orang Kalimantan yang ada di Indonesia yang ke Malaysia, mau orang Minang, mau orang Riau, mau orang Jambi, nanti mau orang Jawa, mau orang Bugis di Malaysia itu, ya namanya Melayu. Namanya Melayu gitu. Sementara kalau di Indonesia kan Melayu itu pendekatannya lebih pada suku. Suku Melayu ya, suku Melayu Riau, suku Melayu Jambi, suku Melayu Palembang, kayak gitu-gitu saja kan. Nah, pendekatan bangsa di Malaysia itu kan sebenarnya ketika dia ngomongin bahwa semua yang Islam, ya mau sukunya apa saja itu lebih pada disebut dengan Melayu, dan ini harus diperkuat. Makanya kebijakan-kebijakannya kan agak beda untuk Melayu ya di Malaysia ini. Nah, industri pariwisatanya itu juga ingin menguatkan itu sebenarnya, ingin menguatkan bagaimana Melayu itu menjadi dominan di Malaysia. Saya melihatnya seperti itu, dominan di Malaysia. Maka ketika klaim-klaim budaya Indonesia dalam perspektif kita itu sebenarnya adalah sebuah strategi politik di Malaysia untuk memperkuat Melayu di negara tersebut. Karena mungkin beberapa yang tanda kutip diklaim gitu ya oleh Malaysia itu mungkin kebanyakan dari unsur Melayunya gitu ya Om ya? Iya. Maksudnya paling banyak lah gitu. Gini, tapi Melayu sebagai bangsa ya, Melayu sebagai bangsa, bukan Melayu sebagai suku. Nah, kan misalnya orang Minang di Malaysia itu kan ada. Udah lama pula di situ. Dan orang Minang yang di Malaysia itu dia sebenarnya melestarikan budaya Minang di situ. Cuman di negara Malaysia. Nah, karena dia sudah berpuluh bahkan beratus tahun, maka orang Malaysia juga melihat ya kita kan kayak lihat bahwa itu ini kayaknya budaya Minang deh. Ini rendang nih kayaknya makanan khas Minang deh gitu. Tapi orang Minang yang di Malaysia itu sudah berpuluh-puluh tahun juga di sana, sudah beranak pinak, lalu anaknya ngomong, kayaknya ini makanan khas kita deh. Gitu. Karena kan dia lahir udah ketemu rendang di situ misalnya kan. Gitu dan mungkin mungkin sudah generasi ketiga keempat, bayangin generasi ketiga keempatnya mungkin sudah merasa itu ya benar dong ini makanan khas kami gitu. Orang Bugis juga ada di sana sudah berpuluh tahun, mungkin beratus tahun. Orang Jawa juga ada di sana, dan mereka yang ada di sana itu juga melestarikan budaya asal mereka. Kalau asal dari Jawa, maka dia melestarikan budaya Jawa, tapi di Malaysia. Negara Malaysia melihatnya sebagai sebuah, ini budaya kita juga nih. Kenapa? Karena ada dan dilestarikan. Kan konsep yang pertama tadi, dia ada dan dilestarikan. Nah,
saya melihatnya, nah ini jadi penting untuk bukan dinarasikan sebagai sebuah bentuk konflik Indonesia-Malaysia, tapi dinarasikan sebagai sebuah bentuk ikatan yang dapat memberikan keuntungan atau penguatan kedua belah pihak tentang budaya yang ada tersebut. Gitu. Itu yang saya pikir seharusnya nih kalau ada titik temunya benar, itu memberikan keuntungan yang sangat sangat besar bagi baik Indonesia maupun Malaysia, seperti itu. Oke. Nah, kemarin saya juga sempat melihat di artikel ya Om ya, kalau Indonesia dan Malaysia itu sepakat membentuk pusat budaya Nusantara sebagai wadah untuk memberikan informasi lah gitu tentang budaya Melayu Nusantara melalui buku-buku, foto, film dan lainnya. Sebenarnya perlukah Om untuk mendirikan pusat ini? Maksudnya pastinya akan mendapatkan banyak keuntungan ya Om ya, terutama mungkin hubungan bilateral antara kedua negara. Bagaimana Om? Nah ya, jadi nyambungnya kayak tadi. Jadi ketika saya melihat bahwa banyak budaya yang hidup di Malaysia itu dia berasal dari Indonesia misalnya kan, misalnya Rio Ponorogo, mungkin orang Ponorogo dia pindah ke Malaysia atau hidup di Malaysia, lalu mereka diberikan ruang untuk melestarikan budaya yang asal mereka selama berpuluh-puluh tahun, lalu itu dianggap sebagai sesuatu yang ada dan lestari. Gitu. Nah, tinggal sebenarnya komunikasinya saja antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia itu mengkomunikasikan bahwa bahwa Rio Ponorogo itu adalah budaya yang ada di Malaysia tapi berasal dari Indonesia. Itu kan jauh lebih elegan ya. Dan kalau Anda ingin melihat akar budayanya Rio Ponorogo itu, Anda harus pergi ke Ponorogo dong kayak gitu. Bahkan orang bisa 2 kali datang ke Malaysia, terus dia kalau ingin lebih dalam dia datang lagi ke Indonesia kayak gitu. Artinya kan dua-duanya itu bisa mendapatkan keuntungan dari budaya yang sama. Makanya kalau memang saya belum baca sih, kalau memang ada pusat budaya Nusantara antara dua belah pihak, saya setuju saja sih, karena menurut saya harusnya ini bisa menjadi sebuah kekuatan bersama. Bahkan saya pikir jangan cuma dengan Malaysia, dengan Brunei juga, dengan Thailand Selatan juga, Filipina Selatan juga, kayak gitu, dengan Singapura juga, sehingga kita kalau melihat Melayu itu menjadi kompleks gitu, menjadi kompleks. Jadi kalau kita ngomongin Nusantara, ya itulah Nusantara gitu. Nusantara tuh ya tadi kan yang kayak kita ngomongin di era Majapahit itu ya tadi ada Malaysianya, ada yang sekarang namanya Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, Brunei, Filipina kayak gitu. Nah, itu kalau digabungkan lagi menjadi pusat budaya Nusantara, saya yakin nanti dia akan menjadi satu kekuatan bersama di dunia gitu. Jadi kalau kita nggak bisa sendirian, ya kita rame-rame ya. Tapi tadi memang harus proses identifikasi dan silsilah dari budayanya juga harus diungkapkan secara jujur pada setiap negara. Misalnya rendang di Malaysia, rendang segala macam gini. Tapi kalau Anda ingin tahu dari mana asal muasal rendangnya, Anda harus pergi ke Minang, misalnya gitu kan. Dia mengenal batik di Malaysia, gitu kan. Tapi kalau Anda ingin mengenal batik yang lebih dari mana asal muara batik, akar batik, Anda harus pergi misalnya ke Indonesia. Gitu. Maka setiap wisatawan yang ke Malaysia juga dia menjadi tertarik untuk ke Indonesia karena menjadi sebuah akar dari budaya-budaya yang ada di Malaysia. Itu jadi kalau memang ada pusat budaya Nusantara itu, saya pikir ini sangat strategis. Karena kita melihat kesamaan dari berbagai hal yang kita miliki yang ada di Asia Tenggara dan bahkan sebenarnya menguntungkan Indonesia. Kenapa menguntungkan? Karena konsep Nusantaranya kan dari kita. Gitu. Jadi kalau orang ingin akar budaya dari Melayu Nusantara itu kemana? Ke Indonesia. Gitu. Jadi saya pikir kalau kajiannya akademik akan sangat strategis sekali dilaksanakan kayak gitu. Lalu Om, sejauh ini bagaimana menurut Om strategi pemerintah atau dari Kementerian Budaya ya dalam mempertahankan budaya Indonesia? Dan saat ini kan di
era pemerintahan Presiden Prabowo, menurut Om bagaimana nih langkah sebaiknya yang dilakukan untuk tetap Om melestarikan budaya lah, dan mungkin ibaratnya semacam giving an attention atau mungkin mengumumkan bahwa kayak ya misalnya nih Nusantara itu memang dari Indonesia gitu, karena kan mungkin sebenarnya sampai sekarang pun maksudnya kayak ya udah oke-oke aja gitu Om kalau misalkan dari pihak Malaysianya memakai kata Nusantara dan sebagainya gitu, atau mungkin mengklaim budaya lain dari Malaysia misalkan sebagai itu. Sebaiknya seperti apa kalau dari Om Abi? Ya, kadang-kadang saya tuh sering mikir gitu kan, apa terima kasih ke Malaysia ya gitu. Karena Malaysia ini kalau dia nggak ngeklaim, kita tuh jadi nggak sibuk. Iya. Jadi ketika diklaim baru kita sibuk semua kan, sibuk semua. Ayo, semua menjadi bangun dan bersiap-siap bahwa jangan sampai diklaim, malah mulai diperhatikan, mulai diurusin kayak gitu kan, mulai peduli kayak gitu. Jadi kalau nggak ada klaim-klaim dari Malaysia tuh kayak adem ayem gitu. Iya. Kayak budaya tuh kayak tidak diperhatikan secara mendalam seperti itu. Makanya kadang-kadang saya mikir, ini kalau sering-sering diklaim, pemerintah nih sering-sering peduli dia. Iya. Jadi kan berarti sangat kayak responsif ya. Jadi kita tuh merespon apa yang sedang dilakukan oleh orang lain. Iya. Nah, makanya dalam konteks itu saya melihat bahwa kalau sekarang di zaman era pemerintahan Prabowo ya minimal ya, sebelum kita mendaftarkan, sebelum kita melindungi segala macam, yang harus kita perhatikan itu adalah masyarakat yang pelaksana budaya itu harus diperkuat dulu. Diperkuat, diberi ruang, kayak gitu kan. Terus proses itu membuat mereka memiliki kebanggaan dengan apa yang mereka lakukan, memastikan budaya itu dapat dilaksanakan secara turun-temurun pada generasi berikutnya, kayak gitu. Artinya kalau dia sudah berjalan dengan baik, maka bentuk perlindungannya itu juga di internal maupun di eksternal. Jangan sampai pengakuan-pengakuan yang dikejar itu pengakuan dari di UNESCO, tapi penguatan di internal masyarakat yang melaksanakan budaya itu keteteran kayak gitu. Sementara yang paling penting dari sebuah budaya adalah bagaimana budaya itu tetap dilaksanakan dari generasi ke generasi. Itu jaminan dia dapat terlaksana dari generasi ke generasi itu kalau budaya itu bangga dilakukan oleh masyarakatnya, diberi ruang untuk implementasi baik ruang privat maupun ruang publik, dan generasi mudanya juga itu memiliki kecakapan dan kebanggaan bahwa ini adalah identitas mereka. Nah, pemerintah saya pikir ruang yang harus dikerjakannya di ruang-ruang itu, di internalnya memperkuat dan memberi ruang kepada budaya agar masyarakat itu dapat melestarikan sekaligus membanggakan apa yang mereka. Di eksternalnya ya silakan, tadi kan eksternal kan sudah jalan tuh, minta pengakuan dari UNESCO kayak gitu ya, itu udah jalan. Dan pemerintah, saya yakin di era pemerintahan Prabowo ini budaya Indonesia tuh pasti akan lebih ini ya, apa namanya, akan lebih naik lah ya grade-nya, karena grade kepeduliannya, karena sudah ada Menteri Kebudayaan langsung kan, nggak bergabung lagi kalau nggak salah. Iya, mungkin udah tidak bergabung gitu lagi dengan khusus Menteri Kebudayaan. Maka ada elemen khusus di pemerintah yang khusus ngomongin budaya, khusus untuk peduli dengan budaya, dan khusus untuk menguatkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kalau budaya kita sudah kuat, sudah jelas, identitasnya juga sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, kayaknya yang mau klaim-klaim juga malu nanti. Iya. Terus tapi juga kita harus ini ya, harus akomodatif. Gimana dong kalau ada budaya Indonesia yang berkembang di negara lain? Itu juga tidak bisa tidak bisa dianggap tidak ada. Ya biarkan saja, saya pikir. Namanya juga orang melaksanakan sesuatu yang menurut mereka bagian dari diri mereka. Hanya saja kita
berkomunikasi dalam gini bahwa oke deh bahwa misalnya batik ada di Malaysia, tapi jangan lupa ya akar Iya, dari batik itu ada di tempat kami. Nah itu Anda sebutkan dong di situ, misalnya kayak iya gitu. betul. Kasih tahu juga bahwa batik yang berkembang di sini itu berasal dari wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Itu kayaknya lebih fair ya dan lebih Betul. menguntungkan kedua. Iya, paling tidak ada recognition dari sana gitu bahwa kalau misalnya oh ya misalnya sejumlah warisan ini tuh dari Indonesia gitu, dan memang sebenarnya yang mungkin yang dari kemarin belum dilaksanakan gitu ya Om ya, yaitu mungkin sense of belongingnya dari masyarakat kita sendiri untuk lebih mengenal budaya kita seperti apa. Jadi nggak hanya diakui dari luar aja gitu ya Om ya. Iya, Dari iya dong, iya organisasi dong. luar aja gitu. Justru yang penting di internal kita yang penting. Oke. Oke Om Abi, nih makasih banget udah mau ngobrol-ngobrol sama saya terkait topik budaya kali ini. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan kita dengan Om Abi terkait kebudayaan Nusantara Indonesia. Ya mungkin ada beberapa juga tarik-menarik dengan Malaysia juga. Dan akhirnya tadi udah dijelasin juga nih insight dari Om Abi seperti apa. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Abi. Waalaikumsalam juga Mbak Ade.